Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Selatan, yang terhormat Bapak, Ibu Guru, Tata Usaha, seluruh jajaran SMP Negeri 2 Selatan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, rekan guru semuanya, pada hari ini sudah mau dan berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada acara sosialisasi pemahaman yang saya buat. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam ruangan ini. Selawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru semuanya, keadaan pada hari ini memang sudah siang. Jadi ketika semangat itu berkurang, apapun yang disampaikan juga agak lama masuknya. Jadi kita perlu sedikit pemanasan dan sesuatu hal yang menarik yang bisa membuat semangat kita itu timbul kembali. Ketika saya ucapkan SMP 2 Selatan, apa yang bisa kita timbul dari pikiran Bapak Ibu? Luar biasa. Iya, luar biasa, boleh. Jadi ketika SMP 2 Selatan, luar biasa. SMP 2 Selatan, rancak mana? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik, kita mulai. SMP 2 Selatan, luar biasa. SMP 2 Selatan, rancak mana? Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk kegiatan hari ini adalah salah satu tugas dari kami calon guru penggerak angkatan 8 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman positif yang sudah saya buat. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Delmawati SPDI, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Muara Selatan Kabupaten Pasaman. Berikan tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Ketika saya memberikan tentang apa itu budaya positif, ketika kata itu terucap dari saya, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Kebiasaan. Apa? Kebiasaan, boleh. Ada lagi? Ketika budaya positif itu disampaikan, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Selain kebiasaan, apa yang terpikir? Sebelah sini, apa yang terpikir? Perilaku yang baik. Perilaku yang baik, boleh. Sebelah sini? Membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Iya, boleh. Membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Semua yang disampaikan itu memang benar adanya. Jadi sebenarnya hal-hal positif yang akan saya sampaikan itu sudah kita terapkan sebelumnya di sekolah kita ini. Jadi tanpa disadari, tanpa difikirkan, kita sudah melaksanakannya sebenarnya. Cuma pengaplikasiannya belum sempurna. Insya Allah setelah mengadakan sosialisasi ini, hal-hal yang dianggap tabu akan menjadi lebih terang kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah budaya positif ini bisa kita terapkan atau perlu kita terapkan di sekolah kita? Iya, perlu, sangat perlu sekali. Kenapa perlu sekali? Karena dengan adanya budaya positif ini akan timbul
motivasi diri pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa jenuh kan? Merasa seolah rutinitas yang kita laksanakan itu dan itu saja. Jadi ketika ada budaya positifnya nanti pun motivasi diri, terutama bagi kita guru dan istimewanya bagi murid-murid kita. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut. Pada awalnya pembelajaran budaya positif ini saya membuat adanya konsep inti dari budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi setelah belajar ini nanti kita bisa merubah paradigma pelajaran kita itu dari yang menonton, dari yang berpusat kepada murid, dari yang berpusat kepada guru, kita saja yang terus menerangkan atau CBSA, catat buku sampai habis. Kita bisa berpikir positif lagi dan mengalami perubahan bahwa pembelajaran itu sebenarnya berpusat kepada murid. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa-apa saja hal-hal kebajikan, hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Karena budaya positif itu banyak hal-hal yang menanggung hal-hal kebajikan. Lalu ada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah peraturan-peraturan atau budaya-budaya yang kita lakukan dalam hal positif. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi yang lahir pada diri kita. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan terakhirnya ada segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Dari penjabaran itu kita ambil satu persatu paradigma pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu adalah ini berdasarkan kepada profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berparadigma ini berpatokan pada profil pelajar Pancasila. Pada profil Pancasila ini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa apa yang pertama dari profil pelajar Pancasila itu, kita harus beriman dan bertakwa, itu pada awalnya. Jadi kita mati dulu guys. Ada yang perlu saya sampaikan. Ini nak tuh materi ini. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita berpatokan kepada profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma yang baru ini merupakan pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Apa itu kebutuhan peserta didik? Itu sudah tertanam atau termuat di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bahwa peserta didik itu harus apa yang pertama? Beriman dan bertakwa. Kalau menurut Bapak Ibu semuanya, apa itu perilaku yang beriman dan bertakwa itu? Silakan Bapak Ibu pendapatnya. Sholat, Iya, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, mungkin Asmaul Husna ya, kebiasaan yang sudah terjadi di sekolah kita. Di sekolah kita ini, di SMP Duara Selatan ini, mungkin untuk pembinaan pembinaan tentang beriman bertakwa ini sudah kita terapkan, yang diawali dari pembacaan ayat suci Al-Quran, Asmaul Husna, ada sholat berjamaah, ada kultum, ada tahfiznya. Jadi semuanya sudah kita terapkan sebenarnya di sekolah kita ini. Lalu ada sikap, selanjutnya sikap berkebinekaan global. Apa maksud dari berkebinekaan global? Berkebinekaan global. Tidak memandang perbedaan yang ada. Iya, Pak, benar sekali. Terima kasih Bu Linda. Tidak memandang perbedaan yang ada, karena kalau kita masukkan pada dunia pendidikan bahwa setiap siswa murid kita itu memiliki perbedaan, baik dari bahasa, kecerdasan,
keinginan dan harapan mereka itu sangat berbeda sekali. Jadi tanpa memandang itu semuanya, kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai guru untuk menjadikan mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Jadi kita berharap di sekolah kita ini, di SMP 2 Rau Selatan ini menghasilkan siswa dan siswi yang bisa diandalkan, baik itu di dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan. Baiklah, selanjutnya adalah yang ketiga, bergotong royong. Hal bergotong royong itu sudah sering kita laksanakan di sekolah kita. Bergotong royong itu adalah salah satu hal yang dipupuk dari gotong royong itu adalah saling membantu satu sama lain. Jadi secara tidak langsung dengan adanya gotong royong bersama itu, bahwa seberat apapun pekerjaan yang kita alami, yang kita kerjakan, apabila dilaksanakan secara bersama-sama, maka itu akan terasa lebih ringan. Hal itu yang perlu kita tanamkan pada siswa atau murid-murid kita di sekolah kita yang kita cinta ini. Lalu selanjutnya yang keempat, mandiri. Walaupun kita masih SMP, masih sekolah menengah pertama, tetapi diwajibkan atau dididik peserta didik kita itu untuk lebih mandiri. Jadi ketika pembelajaran itu berpusat kepada siswa, berarti siswa itu atau murid itu dituntut untuk lebih mandiri. Tidak berpusat kepada guru, tidak bersumber saja kepada guru. Apa yang disampaikan guru diterima saja, tidak. Mereka bisa mandiri, bisa mencari hal-hal baru di luar sana dengan teknologi yang luar biasa pada saat sekarang ini. Baik, selanjutnya berkolaborasi. Berkolaborasi di sini banyak hal-hal baru yang dapat kita ambil, bukan terhadap siswa kita saja, terhadap kita semua, Bapak Ibu. Berkolaborasi itu antara teman sejawat kita atau dengan teman-teman guru yang lain, seperti yang kita alami pada saat sekarang ini. Ketika kami calon guru penggerak memiliki lebih sedikit pengalaman dari hal-hal baru tentang apakah itu pendidikan yang berprofil Pancasila, kita berbagi. Atau ada hal-hal yang positif yang Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu bisa berbagi dengan kami, dengan rekan-rekan yang lain. Seperti itulah kita menyampaikan kepada peserta didik kita bahwa berbagi itu sangat indah sekali. Jadi berbagi itu tidak akan mengurangi apapun yang ada pada diri kita. Selanjutnya, kreatif. Kita sebagai guru dituntut untuk kreatif. Itulah tuntutan pendidikan zaman sekarang ini. Kita tidak seperti zaman dahulu lagi yang hanya mengajar, hanya menggunakan suara dan buku saja. Hari ini kita dituntut untuk kreatif, apa itu belajar dengan infokus, apa itu belajar dengan menggunakan basis ruang meeting, Zoom bisa dilaksanakan pada hari ini. Kita belajar tidak harus di sekolah saja, tidak harus di ruangan kelas saja, kita bisa belajar menggunakan IT yang ada. Seperti itu juga para siswa kita tidak harus menyuruh mereka untuk membaca lewat buku saja, tidak harus menyuruh mereka mengambil pelajaran melalui hal-hal yang kita sampaikan saja. Mereka itu harus lebih kreatif. Mereka harus bisa menggunakan media sosial untuk lebih hal yang bermanfaat. Seperti misalnya pembelajaran pendidikan agama Islam, mereka bisa melihat di HP mereka itu sendiri, di HP Android yang mereka miliki, apakah itu tentang berakhlak mulia. Apa-apa saja yang berakhlak mulia. Kita tidak harus menerangkan, kita tidak harus menyampaikan materi secara langsung. Ketika mereka melihat di HP mereka sendiri, mereka bisa menyimpulkan ini akhlak yang baik dan ini akhlak yang buruk. Mungkin itu untuk kemudian sekarang. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Setelah pembelajaran dengan paradigma baru, kita lanjutkan dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Masih ingat Bapak Ibu? Kita punya peraturan di sini? Punya. Setiap sekolah itu punya peraturan sendiri.
peraturan yang biasanya dibuat itu terkadang tidak menggunakan hal-hal yang positif. Misalnya, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu positif. Kalimatnya positif, negatif? Negatif. Tidak boleh. Di sana ada sistem, ada kata tidak boleh. Seharusnya kalau memang kita menggunakan kata disiplin untuk hal yang positif, apa bahasa yang bagusnya Bapak Ibu? Iya. Silakan Ibu Bos. Terima kasih yang telah waktu yang telah diberikan pada saya untuk kedisiplinan. Ini kalimatnya yang dikatakan positif. Jangan terlambat datang ke sekolah. Coba Bapak Ibu kita ulas sedikit kembali. Kalau menurut rekan kita tadi Bu Bos, bahwa ada masih menggunakan kata jangan terlambat, tidak boleh terlambat. Bahwa dua bahasa itu kalau menurut Bapak Ibu semuanya masih sama kah atau memang sudah berbeda? Masih sama. Berarti masih mengandung hal-hal, maksudnya bahasa yang negatif. Seharusnya kita bisa berubah ketika datang tepat waktu. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya kita tidak boleh menggunakan kata larangan lagi. Tidak boleh, jangan. Itu tidak bagus. Hal-hal seperti itu bukan dari bahasa positif. Jadi sini disiplin ini berasal dari kata mengacu kepada memiliki rasa tanggung jawab. Jadi setiap siswa kita itu sesuatu hal yang kita buat agar mereka akan merasa bertanggung jawab. Dan ini tidak hanya berpatokan kepada siswa saja, kepada kita semua seperti itu juga. Karena di sekolah kita juga ada peraturan bahwa guru juga tidak boleh datang terlambat. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Semua itu kita laksanakan atau kita buat demi kemajuan sekolah yang kita cinta ini, yaitu SMP Negeri 2 Rao Selatan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan universal itu kebajikan yang menyeluruh, mulai dari hati mereka ini, bahwa kebaikan mereka itu akan tertanam di dalam hati mereka, akan timbul dari dalam diri mereka sendiri, dan akan menjadi kebiasaan secara menyeluruh terhadap diri mereka, tingkah laku mereka, dan hal-hal yang mereka lakukan di luar sekolah sekalipun. Jadi di sini kita juga berharap bahwa peserta didik kita atau murid kita itu memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka itu memiliki perilaku yang jauh lebih baik dari hal-hal atau disiplin positif yang sudah kita buatkan. Baik Bapak Ibu, lanjut. Selanjutnya manusia kita. Iya Bapak Ibu? Kita manusia? Iya. Kita guru. Manusia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk dapat atau yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bahwa kita butuh bertahan hidup. Ya, kita butuh bertahan hidup Bapak Ibu. Kita sebagai guru membutuhkan fisik, mental yang luar biasa. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu pergi sekolah itu kita dibutuhkan sarapan dulu Bapak Ibu. Jangan karena mengejar tanggung jawab, mengejar tugas sampai di sekolah sampai di sekolah kita mulai akan diurus oleh peserta didik kita, jadi pembelajaran aktif. Jadi kita butuh makan, butuh tempat tinggal, keamanan, butuh profesi, butuh kehidupan yang bisa menunjang kita bisa hidup, butuh biaya, ya kan Bapak Ibu? Iya. Ketika semua terpenuhi, maka
tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik akan terlaksana insya Allah dengan baik. Dan kita apabila kebutuhan hidup kita bertahan hidup itu terpenuhi, kita menuju siswa dan siswi kita itu dalam keadaan bahagia. Selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu kita perlu bahwa kita butuh dikasihi, kita butuh disayangi. Baik itu dari atasan kita, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat kita, dan semua pihak yang berada di sekolah. Ketika zona tidak nyaman itu berada di sekolah, ketika rasanya zona tidak nyaman itu, rasa kasih sayang di sekolah ini kita tidak dapatkan, maka rasa kecewa, rasa sedih, dan rasa yang tidak nyaman itu akan timbul dengan sendirinya. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya penguasaan harga diri atau keyakinan yang dianggap atau diakui. Seperti yang kami laksanakan pada hari ini, kami ingin diakui, kami ingin dianggap bahwa kami ini adalah salah satu calon peserta guru penggerak, yang mana kami sudah belajar beberapa hal yang memang belum sepenuhnya bisa teraplikasi dengan baik, tetapi kami masih mulai proses pembelajaran dan proses memperbaiki diri dan sekolah kita. Jadi kami butuh tanggapan yang positif, butuh hal-hal yang positif dari Bapak Ibu, butuh support yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya, dan butuh kerjasama yang baik ketika kami membutuhkan Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah pada hari ini hal yang saya butuhkan yaitu bekerja sama dengan Bapak Ibu sehingga bisa mensosialisasikan budaya positif sudah terlaksana dengan baik. Dan itu salah satu hal yang mana kami ingin dianggap dan diakui berada di sekolah ini. Seperti itu juga siswa-siswi kita. Mereka ingin dianggap di lokalnya Bapak Ibu. Di kelasnya itu mereka ingin dianggap. Mereka ingin ada. Kenapa? Satu orang bisa tampil, dua orang bisa tampil. Kenapa ketika dia mau tampil, dia merasa bahwa dirinya itu saya tak dibutuhkan oleh guru. Saya hanya dianggap seperti hal yang tidak dibutuhkan di sini. Jadi ketika ada siswa yang kurang semangat, ada siswa yang agak semerawut, ada siswa yang tidak terlalu fokus, itulah sebenarnya hal pertama yang harus kita gapai Bapak Ibu. Itulah siswa yang harus kita ambil pertamanya. Kenapa seperti itu? Jadi dia dianggap, oh rupanya guru saya ini memperhatikan. Jadi ketika kita cuek dengan hal-hal yang menganggap bahwa yang cerdas itu 1, 2, 3 orang, yang lainnya seperti apa, jadi mereka menganggap bahwa diri mereka itu tidak diakui oleh seorang guru. Jadi hal itu harus kita hapus dari dunia pendidikan, terutama sekolah kita SMP 2 Negeri Rawa Selatan. Selanjutnya kebebasan. Kita butuh kebebasan Bapak Ibu. Iya, setuju? Setuju. Luar biasa, setuju Bapak Ibu? Kita butuh kebebasan. Kita butuh kebebasan melaksanakan tugas tanpa ada hal-hal yang buruk, tanpa ada iming-iming di belakangnya. Kita ingin bebas, kita ingin berkarya di sekolah kita ini, kita ingin melaksanakan sesuatu hal yang menunjang ketuntasan pembelajaran kita. Kita ingin hal-hal yang menunjang karir kita dan semua yang dilakukan. Jadi kita butuh kebebasan untuk itu. Seperti itu juga siswa dan siswi kita, mereka juga butuh kebebasan. Mereka ingin bebas Bapak Ibu. Kenapa ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran secara monoton, secara itu saja mereka tidak fokus. Tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran diselingi dengan hal-hal yang baru, mereka akan lebih tertarik dengan itu. Jadi mereka ingin bebas, ingin berkarya. Mereka tidak harus menghafal. Seperti itu juga dengan pembelajaran Bapak Ibu lakukan yang lainnya. Tidak harus berfokus kepada buku saja, tidak harus berfokus kepada Bapak Ibu saja. Berikanlah mereka kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, hal-hal apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, kesenangan. Kita butuh kesenangan. Iya Bapak Ibu? Iya. Kenapa guru itu butuh kesenangan?
sampai yang bisa memberikan ide yang cemerlangnya. Kenapa kita butuh kesenangan Bapak Ibu? Sebegitu beratkah beban menjadi seorang guru? Ibu Ponda? Ya. Iya, silakan. Kenapa kita butuh kesenangan Ibu Ponda? Ya, menurut saya, kenapa kita seorang guru itu sangat membutuhkan kesenangan. Begini saja, kalau hati dan perasaan kita senang, berarti kita akan bahagia. Kalau kita senang, kita bahagia, begitu juga kita akan memberikan materi dan juga bertemu dengan murid kita di dalam kelas. Jadi, senangkan hati dan pikiran kita dulu. Menurut saya, kalau hati dan pikiran kita sudah senang, maka proses pembelajaran juga akan menjadi lebih gembira anak-anak menerima pembelajaran kita. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Ponda, bahwa kita itu butuh kesenangan dari rumah kalau bisa Bapak Ibu. Saya tahu dan paham bahwa kesenangan itu kadang-kadang tidak timbul dalam diri kita, karena manusia itu tidak luput dari cobaan, tidak luput dari hal-hal yang menimpa diri kita, hal-hal buruk yang menimpa diri kita. Tetapi ketika kita sudah sampai di gerbang sekolah, timbulkanlah rasa kesenangan pada diri kita, sehingga apa yang kita alami, apa yang kita rasakan pada hari itu tidak kita libatkan kepada tema sejawat kita tidak libatkan atau kita tidak lemparkan kepada peserta didik kita, sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan optimal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah hal-hal yang perlu disepakati bersama dan tidak lepas dari perbedaan yang ada, baik itu suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Seperti kita ada program belajar Pancasila, beriman bertakwa, ada juga berakhlak mulia, toleransi, mandiri, percaya diri, komitmen, dapat dipercaya dan memberikan yang terbaik dari diri. Dari nilai-nilai kebajikan ini dapat kita terapkan. Dari nilai-nilai kebajikan inilah maka akan timbul hal-hal positif yang dapat kita lakukan. Kita bisa menjadikan peserta didik kita itu mandiri, memiliki toleransi yang tinggi, memiliki rasa percaya diri, dan memberikan hal-hal yang terbaik untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, ada di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu apa guna motivasi perilaku manusia? Kenapa kita butuh motivasi? Butuh tidak Bapak Ibu motivasi? Butuh. Apa penyebabnya Bapak Ibu membutuhkan motivasi? Supaya lebih semangat. Iya, supaya lebih semangat, boleh. Ada lagi? Kita butuh motivasi yang pertama adalah untuk menghindari agar kita tidak nyaman, tidak ada rasa tidak nyaman. Ketika kita merasa tidak nyaman, ketika kita merasa tidak baik, ketika kita merasa bahwa tidak ada motivasi dalam diri, seperti mungkin halnya kami sebagai calon guru penggerak itu perlu motivasi yang luar biasa dari segala pihak. Karena untuk menjadi calon guru penggerak dengan seluruh tugas, seluruh LMS yang kami buat, Bapak Ibu luar biasa sekali, sehingga mungkin kami bisa tidur sampai jam 3 malam. Ya, jadi di sini kami butuh motivasi dari keluarga, dari sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, rekan-rekan semuanya. Terkadang kami butuh ketika membutuhkan orang yang bisa membantu dalam segi IT, ketika kami sedang butuh orang untuk bercerita, berbagi dan segala macamnya. Jadi hal-hal motivasi itulah sehingga timbul kenyamanan kembali, timbul keinginan kembali, timbul rasa positif dan rasa ingin maju kembali. Seperti itu juga siswa dan siswi kita. Mereka butuh kenyamanan Bapak Ibu. Mereka sudah banyak masalah di rumah. Ketika sampai di sekolah, mereka akan menemui kita yang membuat masalah baru dalam diri mereka. Seperti ketika rasa bersalah itu kita lemparkan
ketika masalah baru kita lemparkan akan membuat siswa dan siswi kita nggak nyaman Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang kita lakukan pun tidak sesuai. Ketidaknyamanan itu timbul apabila terjadi, yaitu yang pertama sistem hukuman. Itu sudah hal yang pasti Bapak Ibu. Ketika terjadi sistem penghukum atau hukuman, maka akan timbul rasa tidak nyaman. Bukan hal yang baru ya Bapak, bukan hal yang baik yang akan Bapak Ibu dapatkan, tapi akan timbul hal-hal buruk lainnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini motif perilaku manusia itu bahwa siswa dan siswi kita itu melakukan sesuatu itu mereka mengharapkan imbalan atau penghargaan. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita suruh mereka, siapa yang bisa membuat tugas ini silahkan ke depan, nanti Ibu kasih nilai bagus, atau Ibu kasih uang, atau Ibu kasih atau Bapak kasih kebebasan istirahat keluar. Jadi motivasi timbul melakukan sesuatu itu karena ada imbalan atau penghargaan. Itu tidak bagus Bapak Ibu. Kebiasaan kita seperti itu. Jadi siapa yang siap duluan dikasih nilai 80, siapa yang siap terakhir dikasih nilai 70 pas KKM. Jadi motivasi itu, kebiasaan itu akan timbul, mereka tidak menerapkan dari hati. Mereka melakukan itu karena nilai dan nilai. Jadi apa yang kita sampaikan itu tidak terpendam dalam dirinya dan tidak teraplikasikan dengan baik. Target mereka itu hanya bagaimana mereka mendapat nilai yang bagus, bagaimana mereka mendapat hadiah. Itu saja Bapak Ibu. Jadi hal itu tidak perlu kita pupuk. Jadi selanjutnya, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Itu adalah motivasi intrinsik juga. Mereka ingin adalah menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak dijajah lagi Bapak Ibu, tidak dijajah lagi dengan tugas-tugas, tidak dijajah lagi dengan sesuatu hal yang menulis terlalu banyak, tidak dijajahi lagi dengan nilai yang harus 100, nilai yang harus 90. Mereka harus diberi motivasi diri agar mereka itu bisa maju, bisa berhasil dari dalam diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya lima posisi kontrol guru. Yang pertama di sini, Bapak Ibu pernah melakukan posisi kontrol? Pernah. Ya, yang pertama itu apa yang sering Bapak Ibu lakukan? Teman bisa? Dari kelima posisi kontrol yang saya buat ini, silakan Bapak Ibu perhatikan apa yang sering Bapak Ibu lakukan kepada peserta didik kita. Apa Ibu pernah? Ya. Di sini kita lebih sering menjadi penghukum. Apakah itu bagus Bapak Ibu? Tidak. Apakah dari penghukum yang sering Bapak Ibu lakukan merubah segalanya Bapak Ibu? Tidak. Bahkan penghukum itu terkadang menjadi lebih parah lagi. Jadi posisi kontrol yang paling buruk dilakukan oleh guru itu adalah sebagai penghukum. Lalu yang kedua ada sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah. Mungkin hal itu sering dialami oleh guru BK, ya Bu? Iya, guru BK sering dialami seperti itu. Kenapa kamu saja setiap hari? Kenapa kamu saja yang selalu merusak saya? Kenapa kamu saja yang selalu membuat kesalahan? Kenapa kamu saja yang terlambat? Kenapa kamu ini bla bla bla? Sehingga peserta didik atau murid kita itu merasa dia bersalah. Sebegitu bersalahnya. Ketika orang lain merasa dirinya bersalah, apakah ada semangatnya? Nah, jadi semangat untuk pembelajaran itu tidak akan ada lagi. Ketika dia bertemu dengan guru yang membuat rasa bersalah itu besar, maka dia akan menimbulkan rasa benci dalam dirinya. Ya Bapak Ibu, jangan sekali-kali mengeluarkan bahasa kenapa seperti itu, kenapa begitu, kenapa begini.
itu Bapak Ibu kita lakukan bukan hanya pada peserta didik saja, kepada anak-anak kita di rumah mereka seperti itu. Kenapa begitu? Kenapa nggak ranking 1? Kenapa harus ranking 3? Kenapa harus ranking 2? Sementara anak-orang itu bla bla bla, sehingga timbul rasa bahwa dia itu bersalahnya luar biasa. Ketika dia melihat wajah kita, maka dia akan timbul rasa benci, seolah-olah tidak ada rasa kasih sayang yang mereka dapatkan. Selanjutnya, posisi kontra itu adalah teman. Apa itu teman? Kalau menurut Bapak Ibu, teman kita dulu sebagai guru, perlu tidak teman di sisi kita? Perlu. Jadi ketika kita bisa mengaplikasikan diri kita, ketika kita bisa menjadi teman bagi siswa dan siswi saya, itu adalah salah satu yang baik sekali Bapak Ibu. Jadi selanjutnya ada pemantau. Jadi pemantau ini maksudnya apa Bapak Ibu? Kita hanya memberikan pantauan saja, baik itu dari segi pembelajarannya, dari seginya ini pun kurang bagus Bapak Ibu, kurang optimal. Yang paling bagus, posisi kontrol yang paling bagus yang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah manajer. Jadi manajer ini adalah mencari sesuatu titik tengah dari permasalahan dan solusi yang akan kita hadapi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita akan berbagi kasus, yaitu siswa kita datang terlambat ke sekolah. Itu kasusnya. Jadi ketika siswa datang terlambat sekolah, pernah itu terjadi Bapak Ibu? Sering terjadi. Jadi ketika siswa itu datang terlambat, apakah Bapak Ibu memberi hukuman? Ya. Ada hukumannya berkeliling lapangan mungkin ya Bapak Ibu. Keliling lapangan 10 kali, 3 kali, 4 kali. Ada hukumannya hormat tonggak bendera. Ada hukumannya ambil pasir dulu, angkat pot itu dulu, sapu ini dulu, bersihkan itu dulu. Jadi itulah yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Dan ada juga kita memberitahu bahwa kita sebagai pemerasa bersalah. Kenapa kamu itu terlambat terus? Kenapa kamu itu sering menyusahkan ibu sehingga selalu membukakan gerbang? Kenapa kamu itu selalu begini, selalu begitu? Selalu terlambat setiap paginya. Ketika istirahat terlambat masuk, ketika pagi terlambat masuk. Hal-hal seperti itu yang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sebagusnya dianjurkan sebagai teman. Ayo dong nak, kita ikuti peraturan sekolah kita. Tolong bantu ibu. Jangan sekali-kali lagi kamu berbuat seperti itu lagi. Jadi dia seolah-olah menjadi teman bagi kita. Jadi ketika kita bicara dari hati ke hati kepada siapapun itu Bapak Ibu, insya Allah akan tertanam sendiri dari hatinya bahwa saya sudah bersalah. Tanpa kita sadari, tanpa kita membuat dia merasa bersalah dengan menjadikan dia teman, timbul sendiri dari hatinya dia merasa bahwa dia sudah berbuat kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada juga kasus terlambat ini. Kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Sebelum masuk kamu ambil surat izin dulu ke guru piket dan jangan diulangi lagi. Pernah Bapak Ibu itu dialami? Pernah, bahkan sering ya. Di sekolah kita hal yang sering kita lakukan adalah yang ini. Kita posisinya hanya sebagai pemantau. Jadi kita menjadi pemantau ini agak kurang optimal Bapak Ibu. Jadi sebagusnya kita menjadi sebagai manajer, yang mana apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia akan mengaku sendiri, tahu Pak, tahu Bu, saya terlambat. Kenapa terlambat? Dia akan bercerita kenapa terlambat. Kenapa perlu diperbaiki? Apakah kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Kita harus bertanya Bapak Ibu, kenapa terlambat? Ada apa? Sedangkan kita saja sebagai guru, kenapa terlambat?
Terkadang kendala yang kita alami di rumah itu tidak bisa kita prediksi. Mungkin ban kita bocor, atau mungkin kita tertabrak oleh orang lain, walaupun sedikit. Seperti itu juga siswa-siswi kita Bapak Ibu. Terkadang orang tuanya tidak di rumah, jadi dia terlambat bangun. Mungkin kesulitan yang kita alami itu seperti itu Bapak Ibu. Siswa dan siswi kita di sekolah ini banyak yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Mungkin dia bersama om, tantinya dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, jadi di sini posisi yang paling bagus yang kita buat itu adalah posisi sebagai manajer. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk membangkitkan semangat kita karena sudah dari tadi masih berbicara, kita akan menonton terlebih dahulu. Yang mana yang akan kita tonton ini adalah 5 posisi kontrol yang terjadi pada suatu sekolah yang bisa kita jadikan pelajaran bagaimana penghukum itu membuat rasa bersalah, jadi teman dan semuanya, hingga ujungnya nanti guru itu sebagai seorang manajer. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyaksikan video yang akan kita tampilkan. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu jawab Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik. Baik Bapak Ibu, itulah yang pertama tadi, posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Di sana sebab kita guru, apabila sebagai penghukum kita akan mengeluarkan suara yang keras, suara yang agak kasar, suara yang membuat rasa sakit hati yang tidak akan terlupakan oleh siswa kita, sehingga mereka akan terus mencap kita bahwa kita adalah seorang guru yang tidak bisa ketika mereka ingin mengungkapkan kenapa terlambat, tetapi kita tidak memberikan waktu atau izin, mereka membuat alasan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Posisi kontrol itu videonya membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
itu video tentang membuat rasa bersalah. Jadi di sini kita hanya memikirkan, sebagai guru kita hanya memikirkan diri kita saja. Bagaimana kita tidak repot oleh seorang siswa, bagaimana kita tidak buruk pencitraan kita di mata kepala sekolah, bagaimana kita itu tidak banyak pekerjaan oleh seorang siswa. Jadi posisi kontrol membuat rasa bersalah itu juga hal yang tidak bagus yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Kita tidak memberi mereka waktu untuk kenapa terlambat sama dengan tadi berbuku. Jadi kita hanya memikirkan diri kita, karir kita, dan kesenangan kita sendiri tanpa memikirkan siswa atau murid kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat posisi kontrol selanjutnya, yaitu posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Hei, Bapak Ibu. Di sini pada posisi kontrol kita sebagai teman itu kita menggunakan bahasa yang agak lembut, bahasa yang terdapat pendekatan antara kita dengan siswa, yang mana di sini kita memberikan rasa kasih sayang kepada mereka, sehingga mereka walaupun keadaannya mereka itu adalah sebagai orang yang bersalah, tetapi mereka bisa dengan senyuman. Karena kenapa? Karena kita juga ketika menghadapi mereka yang berbuat kesalahan, kita juga tersenyum. Akhirnya penyelesaian juga terjadi, dan kemungkinan besar apabila kita berada di posisi kontrol ini bisa menjadi atau menanamkan jiwa yang positif pada diri siswa kita. Selanjutnya posisi kita adalah sebagai pemantau. Silakan kita saksikan Bapak Ibu perbedaannya nanti dengan posisi teman. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan jadi posisi kita sebagai pemantau itu Bapak Ibu, kita di sini memberikan keterangan kepada siswa yang terlambat itu konsekuensi yang mereka dapat apabila kita mereka melakukan terlambat kembali. Jadi Bapak Ibu semua ya, ketika kita berada pada posisi pemantau itu, kita masih menggunakan bahasa yang agak lebih keras dan memberikan mereka konsekuensi apa yang akan mereka terima apabila mereka terlambat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus berada pada posisi manajer. Jadi inilah posisi yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta didik kita Bapak Ibu, posisi manajer. Silahkan kita ambil hikmah dari video yang akan kita tampilkan ini.
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, inilah posisi kontrol yang ditunggu oleh siswa kita. Kenapa seperti itu? Karena pada posisi kontrol ini adalah kita bisa berkomunikasi lebih dahulu dengan peserta kita. Yang mana kita menanyakan dulu apa alasan mereka terlambat. Kenapa mereka terlambat? Jadi mereka bisa menyampaikan unek-uneknya terlebih dahulu dan juga kita bisa menyelesaikan masalah dan memberi solusi terhadap apa yang mereka alami Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin setelah kita Bapak Ibu mengetahui 5 posisi kontrol itu, ya insya Allah yang harus kita laksanakan sebagai guru adalah posisi apa Bapak Ibu? Ya, manajer. Benar-benar bisa terlaksana dengan baik di sekolah kita di SMP Negeri 2 Selatan ini. Saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Bahasa yang agak lebih keras dan memberikan mereka konsekuensi apa yang akan mereka terima apabila mereka terlambat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus berada pada posisi manajer. Jadi inilah posisi yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Posisi manajer. Silahkan kita ambil hikmah dari video yang akan kita tampilkan ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu,
inilah posisi kontrol yang ditunggu oleh siswa kita. Kenapa seperti itu? Karena pada posisi kontrol ini adalah kita bisa berkomunikasi lebih dahulu dengan peserta kita. Yang mana kita menanyakan dulu apa alasan mereka terlambat. Kenapa mereka terlambat? Jadi mereka bisa menyampaikan unek-uneknya terlebih dahulu, dan juga kita bisa menyelesaikan masalah dan memberi solusi terhadap apa yang mereka alami, Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin setelah kita Bapak Ibu mengetahui 5 posisi kontrol itu, ya insya Allah yang harus kita laksanakan sebagai guru adalah posisi apa, Bapak Ibu? Ya, manajer. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik di sekolah. Saya sudah membuat keyakinan kelas, salah satu dari contoh budaya positif yang saya terapkan di sekolah kita. Jadi sebelum masuk pembelajaran, kami membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, sebagai acuan dan pembelajaran bagi kita bersama, kita boleh menyaksikan bersama-sama video yang sudah saya buat.
ke Bapak Ibu semuanya untuk menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa sebelum memasuki pembelajaran pada awal kita masuk kelas itu kita membutuhkan suatu pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas itu penting Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran seperti saya, guru pendidikan agama Islam sekolah kita ini perlu sekali keyakinan kelas tersebut. Seperti juga pelajaran IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS dan sebagainya perlu keyakinan kelas. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu siswa dan siswi kita merasa punya tanggung jawab bahwa mereka sudah membuat suatu kesepakatan untuk memperlancar proses pembelajaran pada hari itu bersama seperti saya bersama Ibu Nel sampai selesai dengan bahagia, damai, sejahtera, sehingga apa yang kita sampaikan itu akan tersampaikan langsung dan mereka bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga membuat sebuah video. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat tentang keyakinan kelas. Sekarang saya juga membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu juga salah satu bentuk budaya positif yang mana di sana adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas sesuatu hal yang terjadi pada dirinya. Di sini juga saya sudah melakukannya dan saya aplikasikan dalam sebuah video. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semuanya. Kita saksikan dulu Bapak Ibu videonya. Lah kosong mana bukan. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi saya sudah membuat suatu kasus yang saya videokan cara menyelesaikan suatu masalah, di mana segitiga restitusi itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu kenapa dia dalam kasus ini kenapa terlambat. Kita meyakinkan dia bahwa berbuat salah itu wajar, tetapi sebaiknya kita ingin atau rasa ingin memperbaiki diri itu ada. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan, nak, kenapa kamu terlambat? Jadi kita tidak langsung kenapa terlambat? Kenapa sering terlambat saya terus seperti itu. Jadi
bukan bahasa yang bagus. Jadi tanya dulu, kenapa kamu pasti punya alasan nak, kenapa terlambat. Jadi ada validasi tindakan yang salah di sana. Selanjutnya, adanya keyakinan kelas. Jadi kalau kamu terlambat itu, kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi siswa itu ingat dia keyakinan tadi bahwa ada disiplin di sana. Jadi disiplin itu bisa diterapkan, tidak boleh terlambat. Kan itu bahasa tidak positifnya Bapak Ibu. Tapi di sini karena dia masuk keyakinan kelas, maka ada bahasa disiplin. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai seorang guru mempunyai kepribadian yang luar biasa. Hal positif itu dapat tersalur kepada murid kita berasal dari diri seorang guru. Apabila pada diri seorang guru itu sudah dapat seluruh hal-hal positif, maka hal-hal positif itu akan mengalir dengan sendirinya kepada para muridnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya presentasikan menjadi acuan, menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk lebih memajukan sekolah kita. Terima kasih atas waktunya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua pada hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Semangat, ya semangat. Ya, oke.
kelas. Yang tiga kelas ini sama itu sampai tanggung jawab, kelas bersih, damai, jujur. Saya ingin selalu tetap sejahtera, ingin tenang, damai. Ingin belajar sama bagian, damai, mengakui, kemudian tidak ribut, kelas bagian ceria, dan selalu berkata jujur. Jadi sini, dari semua kesepakatan yang kami ini, kami ambil beberapa saja. Yang berbeda, ya, kita selalu balik ke kelas. Kita, yang kita ambil itu yang pertama, selalu tanggung jawab, kelas bersih, damai. Ini sama. Kita pindahkan, tidak ada yang ribut, ya. Bahagia damai. Ini baca seterusnya, bersih. Ini kita pindahkan lagi di sini bersih. Oke. Ini semuanya sama. Ini bahagia, ceria, damai. Kita ambil satu lagi yaitu selalu bahagia, damai juga. Nah, ini dia. Oke. Jadi kesepakatan kelas yang kita buat itu adalah selalu bertanggung jawab. Itu yang pertama. Jadi kalau bertanggung jawab itu apapun yang diberikan, apapun yang kita pelajari, kita bertanggung jawab dengan hal tersebut. Baik itu kebersihan kelas, pembelajaran yang kita dengarkan, tugas dan segala macamnya. Jadi pada setiap pembelajaran itu tidak ada yang meribut. Ya, kalau guru menerangkan atau membuat tugas, yang bekerja itu tangan, yang mendengar itu kuping. Lalu kelas kita ini kita buat tentram, damai, sejahtera. Karena kalau semua itu tercipta, maka pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Dan kelas itu selalu bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Dan terakhir kita akan setiap memulai pembelajaran kita akan membaca Asmaul Husna. Jadi inilah hasil musyawarah dari keyakinan kelas lokal 91 yang kita sepakati. Paham? Jadi kita harus bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang kita buat. Baik, untuk hari ini keyakinan kelas Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan membuat daftar atau tanda tangan dari anak-anak semuanya tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Jadi anak-anak semuanya memang bertanggung jawab kalau seandainya hal ini tidak tercapai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Zulkifli dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Tika, saya dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahila dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandri dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Ramadhani, saya dari kelas 92. Sangat senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Sangat senang. Seru sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting sekali. Amat penting sekali. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita jadi disiplin. Kita lebih menghargai orang lain. Membuat kita lebih baik lagi. Membuat kita lebih baik lagi.